harus periksa kemana, terus yang diperiksa itu apanya, dan bagaimana cara pemeriksaannya. Nah, daerah kewanitaan kita, baik dengan mata telanjang atau dengan alat-alat kesehatan seperti kaca pembesar dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah setia bersama channel Haryanti Latifah. Baik teman-teman, kali ini aku ingin membalas pertanyaan atau menjawab pertanyaan teman-teman kita yang telah bertanya melalui kolom komentar di video-video aku sebelumnya. Pertanyaannya itu bagus sekali ya teman-teman, bagus sekali, rugi banget buat teman-teman melewati video ini. Mau tahu pertanyaannya apa? Sebelum menonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang berguna lainnya dari aku. Baik teman-teman, pertanyaan dari teman kita itu yaitu, Kak, kalau aku mengalami keputihan yang termasuk keputihan yang abnormal atau yang tidak biasanya, aku harus periksa kemana? Terus yang diperiksa itu apanya? Dan bagaimana cara pemeriksaannya? Nah, menarik bukan? Karena pertanyaan ini hampir semua wanita yang mengalami kelainan, khususnya kelainan saat mengalami keputihan, banyak malu bertanya. Padahal masalah ini setiap wanita mengalaminya. Berobatnya kemana, periksanya kemana, yang diperiksa apa. Karena banyak sekali teman-teman kita, khususnya remaja-remaja putri ya, yang mengalami keputihan, banyak malu, merasa tabu ya menanyakan hal ini. Nah, jadi di sini aku akan menjawabnya. Jadi ya teman-teman, buat teman-teman yang mengalami keputihan yang tidak normal, jangan bingung lagi mau berobatnya kemana atau periksanya kemana. Karena buat teman-teman yang mungkin keputihannya itu masih di ambang cukup tidak normalnya itu sedikit, seperti mungkin gatal-gatal atau berlebihan. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan untuk pertama kali itu bisa ke bidan ya teman-teman. Nah, kalau melalui bidan ini tidak bisa mengatasi keluhan yang teman-teman alami, maka teman-teman bisa memeriksanya itu kepada dokter umum. Dokter umum juga bisa, tapi kekurangannya pada dokter umum ini biasanya dia hanya menanyakan gejala yang kita alami atau keluhan yang kita alami tanpa memeriksa secara khusus ya organ intim kita. Biasanya pada dokter umum ini kita akan dirujuk kepada dokter kandungan. Nah, jadi yang ketiga ya teman-teman, bisa kita periksakan pada dokter kandungan. Selain bidan, dokter umum, kemudian dokter kandungan, kepada siapa lagi sih kita bisa memeriksakan kelainan di saat kita mengalami keputihan? Yaitu yang keempat, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin. Karena namanya aja spesialis kulit dan kelamin, dia juga selain mengobati penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kulit, dia juga menangani penyakit-penyakit yang berhubungan kelamin, termasuk keputihan. Nah, buat teman-teman yang mungkin mengalami keputihan yang tidak biasa atau mempunyai gejala-gejala yang cukup mengganggu, nggak usah takut, nggak usah ragu. Yang diperiksa di saat kita konsultasi keputihan kita itu, kalau biasanya kita periksa kepada bidan, kalau untuk pertama kali datang biasanya kita itu hanya diperiksakan secara umum aja, misalnya keluhan kita apa ya, itu juga dengan dokter umum. Nah, kalau dengan dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis kulit dan kelamin biasanya lebih spesifik lagi. Yang diperiksa itu karena kelainan kita ini kan pada daerah intim wanita. Jadi yang diperiksa itu ya
memang daerah kewanitaan kita diperiksa, dilihat ya. Daerah kewanitaan kita itu dilihat apakah ada kelainan seperti bintik merah atau tanda-tanda yang lainnya. Benar-benar dokter itu melihat daerah kewanitaan kita, baik dengan mata telanjang atau dengan alat-alat kesehatan seperti kaca pembesar dan lain-lain. Nah, jadi buat teman-teman jangan malu, jangan ragu ya, khususnya buat wanita-wanita atau ibu-ibu atau paling banyak mengalami keadaan seperti ini adalah adik-adik kita yang mungkin baru beranjak dewasa. Nah, nggak usah malu dengan keadaan seperti ini, bicarakan pada kedua orang tuanya atau khususnya ibunya ya, pada kakak perempuannya, biar masalah ini cepat teratasi. Dan jangan malu juga mengajak atau minta temani kepada keluarga teman-teman untuk dibawa ke tenaga kesehatan yang bisa menangani masalah ini seperti yang aku jelaskan di atas tadi. Karena kalau semakin cepat teman-teman bercerita kepada ibunya, kepada kakak perempuannya, semakin cepat juga masalah teman-teman yang alami ini akan teratasi atau terobati dengan tepat. Buat teman-teman yang ingin bertanya masalah yang lainnya, boleh tulis komentar di bawah ini ya. Buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang berbeda masalah ini, boleh tulis komentar di bawah ini. Dan mungkin ada kritik, sarannya boleh juga ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.